Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan dengan NIP 198604015042002. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wanda Sri Andini dengan NIM 2200508, Fatin Nurulia F dengan NIM 2207070, dan saya sendiri, Alia Nurjana dengan NIM 2204241. Materi presentasi kali ini, yang pertama, definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu. Yang kedua, definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai seni. Materi yang pertama mengenai definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi ilmu. Istilah ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alimah, yang memiliki arti mengetahui atau perbuatan dengan tujuan untuk mengetahui segala sesuatu. Sedangkan menurut bahasa Latin, yakni science, memiliki makna pengetahuan, mengetahui atau memahami. Ilmu adalah kajian yang mana kajian tersebut dibangun menggunakan metode ilmiah dan sifatnya objektif. Ilmu juga berguna dalam perkembangan peradaban manusia dan dalam memecahkan masalah. Sifat-sifat ilmu. Yang pertama, hasil ilmu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Yang kedua, hasil ilmu kebenarannya tidak mutlak dan bisa saja terjadi kekeliruan. Yang ketiga, objektif, artinya prosedur kerja atau cara menggunakan metode ilmu tidak bergantung kepada yang menggunakan, tidak bergantung pada pemahaman pribadi. Yang keempat, sistematik, artinya ilmu pengetahuan harus disusun secara masuk akal serta berkaitan satu sama lain. Dan yang kelima, bersifat terbuka atau dapat dikritik. Berkaitan dengan pemecahan masalah, ilmu dihasilkan dari pengamatan, pengalaman studi, dan pemikiran. Kemudian, klasifikasi ilmu. Yang pertama, ilmu-ilmu rasional yang diselidiki lewat bukti-bukti rasional dan penyimpulan meta belaka seperti logika dan filsafat ketuhanan. Yang kedua, ilmu-ilmu empiris yang diversifikasi lewat metode-metode empiris seperti kimia, fisika, dan biologi. Yang ketiga, ilmu-ilmu nuikian atau narrative science yang diselidiki lewat dokumentasi naratif atau historis seperti sejarah, biografi, dan fikih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fatin Nurulia F. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu pendidikan. Definisi ilmu pendidikan. Menurut Carves V. Good, ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar, dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman dalam bentuk eksperimen. Klasifikasi ilmu pendidikan menurut Reja Mujaharjo dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu pendidikan makro meliputi ilmu pendidikan administratif, ilmu pendidikan komparatif, ilmu pendidikan historis, dan ilmu pendidikan kependudukan. Yang kedua, ilmu pendidikan mikro dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu mendidik umum meliputi ilmu pendidikan psikologis, ilmu pendidikan sosiologis, ilmu pendidikan antropologis, ilmu pendidikan ekonomik, dan ilmu pendidik khusus meliputi ilmu persekolahan, ilmu pendidikan luar sekolah, ilmu pendidikan luar biasa atau ortopedagogik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wanda Sri Andini. 3. Pendidikan sebagai seni. Pendidikan sebagai ilmu dan seni pertama kali dikemukakan oleh A.S. Neil. Dia berpendapat bahwa mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, tapi adalah seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. 1.
Menurut ahli pedagogik dari Belanda, Langeveld mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kedewasaan. Kedua, seni. Seni merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan rasa pada orang lain. Ketiga, pendidikan seni. Pendidikan seni merupakan sebuah cara atau strategi menanamkan pengetahuan dan keterampilan dengan cara mengondisikan anak menjadi kreatif, inovatif, dan mampu mengenali potensi dirinya melalui secara khas. Perbedaan ilmu dan seni. Aspek perbandingan pertama, bentuk karya kreasi. Ilmu memiliki sistem pengetahuan, sedangkan seni memiliki sistem pengungkapan cita rasa. Kedua, sifat kreasi. Dalam ilmu, pengetahuan bersifat deskriptif dan objektif, sedangkan seni, pengungkapan bersifat individualistik, subjektif, dan unik. Yang ketiga, penyajian hasil kreasi. Ilmu disajikan secara rinci, sistematis dalam bentuk konsep, hipotesa, dalil, teori, maupun hukum. Sedangkan seni diungkapkan secara konkret dalam bentuk sastra, lukisan, bangunan, musik, dan lain-lain. Peran seni dalam dunia pendidikan. Yang pertama, seni sebagai fasilitas atau wadah siswa dalam mengekspresikan dirinya. Kedua, seni berperan dalam perkembangan pola pikir, imajinasi, dan ide anak. Ketiga, memberikan pengalaman dan mampu memberikan umpan balik terhadap suatu karya. Keempat, mengembangkan kemampuan intelektual, imajinatif, ekspresi, kepekaan, kreatif, dan keterampilan. Dan yang terakhir, seni sebagai pembinaan bakat para siswa. Baik, materi presentasi telah selesai kami sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan. Ilmu adalah kajian yang bersifat objektif, berguna bagi peradaban manusia dan membantu memecahkan persoalan. Kemudian, ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar, menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis untuk selanjutnya diuji berdasarkan pengalaman dalam bentuk eksperimen. Seni memiliki keterkaitan yang erat dalam sebuah pendidikan. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat mengerti dan berbaur dengan anak-anak seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Dengan seni, peserta didik bebas berekspresi, berimajinasi, dan menjadi terampil. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.